Shalom Bapak Ibu semuanya. Pastor Nick, terima kasih buat kesempatan hari ini. Salam kenal Bapak Ibu semua dan saya sangat-sangat merasa terhormat pada sore hari ini bisa ketemu dengan Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Beni Patina Sarani. Benar, saya adalah putra pertama dari almarhum Bapak Roni Patina Sarani. Saya suka bilang biasanya bapaknya main bola, anaknya kayak bola lah, kira-kira seperti itu ya. Dan hari ini saya mengembalakan sebuah gereja di Jakarta yang bernama Living Room Community Church. Kalau Bapak Ibu tahu di daerah Gading Serpong ya, di daerah Tangerang. Nah, gereja kami ada di situ dengan jemaat 50% mirip-mirip umurnya Pak. 50 tahun, ini kan umur kan 30 tahun semua nih ya. Saya lihat kira-kira ya, 50, 60 tahun dan semua. Selain mengembalakan sebuah gereja, saya bersama dengan adik saya, Yeri Patina Sarani, kami menjalankan sebuah yayasan atau foundation yang didirikan oleh Papa sebelum Papa meninggal dunia, yang bernama Roni Patina Sarani Foundation atau Yayasan Roni Patina Sarani. Sebuah yayasan yang kami banyak mendampingi terutama anak-anak muda di Indonesia yang mengalami masalah terikat dengan narkoba, drugs addict, HIV, human trafficking, dan beberapa permasalahan-permasalahan lain yang memang cukup gak tersentuh. Dan saya sudah menikah, ini istri saya ada di situ namanya Melisa ya. Dan boleh berdiri deh gak apa sayang gitu ya, ini istri saya satu-satunya. Dan saya bersama dengan keluarga rohani saya di sini namanya Manoj dan Simple. Mereka tinggal di Sydney dan datang bersama-sama. Saya punya dua anak, kami punya dua anak, yang pertama namanya Clay, yang kedua namanya Casey. Nah cuma mereka di Indonesia dan gak ikut. Itu sedikit perkenalan dari saya dan saya berharap setelah ini kita bisa lebih akrab semuanya buat Bapak Ibu. Sebenarnya kedatangan saya ke Australia pada kali ini sebenarnya adalah saya datang ke kota Melbourne. Karena saya diundang oleh Bapak rohani saya, Pastor Jonathan Patiasina dan Marlina Patiasina. Hari Minggu ini mereka ada church camp, mereka di Gara Ministry di Melbourne. Nah, saya menjadi salah satu pembicara di camp tersebut. Tapi sebelumnya saya akhirnya mampir dulu ke Sydney untuk ketemu dengan ini keluarga rohani saya ini dan ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Dan sangat senang sekali bisa ketemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa yang ada di ruangan ini ya. So dengan gak bernunda-nunda lagi hari ini, saya memberi judul apa yang kita akan bahas bersama-sama, yaitu adalah The Journey of Faith. Tentang perjalanan iman. Di Alkitab ada sebuah kisah ketika Yesus dan murid-muridnya sedang ada dalam sebuah yang namanya perjalanan. Dalam kitab Matius pasal 14 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Kita akan baca dulu, Bapak Ibu dengarkan baik-baik, saya akan membacakannya lalu kita akan mulai membahasnya bersama-sama. Sebab demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?
Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Nah, Bapak Ibu semua yang saya kasihi, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa life is a journey. Bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan setiap kita tentu punya perjalanannya masing-masing. Dan dalam perjalanan kita masing-masing ada tantangannya masing-masing dan ada berkatnya masing-masing dalam perjalanan kita. Tapi setidaknya dalam kehidupan ini saya menemukan ada dua perjalanan penting yang perlu terjadi dalam kita punya kehidupan. Perjalanan pertama tentu adalah perjalanan di mana Tuhan mengizinkan kita memulai hidup kita di muka bumi ini. Jadi kalau saya, ya jadi umur saya ketahuan gak apa-apa ya. Kira-kira tahun 1978. Jadi itu sekitar 46,5 tahun yang lalu. Saya diizinkan Tuhan memulai sebuah journey untuk ada di muka bumi ini. Percayalah Bapak Ibu semua, saya yang sebesar ini dulu pernah cuma sekitar hampir 40 cm dan 3, sekian kilogram berat saya. Seperti itu. Saya gak langsung besar seperti ini. Kira-kira 46 tahun yang lalu, disitulah saya memulai perjalanan saya. Sejak hari itu, hukum ruang dan hukum waktu berlaku sama saya punya hidup. 1 detik, 5 menit, 1 tahun, 3 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 46 tahun. Terus hidup saya akan mengikuti waktu dan ruang di situ. Saya mau dempul sini, semen sini, aspal di sini, mau coba memperindah semuanya, tetap gak merubah realita, umur saya terus berjalan di dalam perjalanan saya. Amin. Nah, tapi selain perjalanan pertama, ada juga perjalanan kedua yang penting perlu ada dalam kehidupan kita, yaitu adalah perjalanan ketika kita dilahirkan kembali dalam kita punya hidup. Alkitab berkata kita menjadi ciptaan yang baru. Tahun 1999. Berarti itu kira-kira sekitar 26 tahun yang lalu. Saya memutuskan merubah perjalanan hidup saya. Dengan mengizinkan satu pribadi yang bernama Yesus menjadi Tuhan dalam hidup saya. Dan sejak hari itu dia menjadi yang namanya Kurios. The Supreme Master. Penguasa tunggal dalam hidup saya. Dialah yang saya izinkan untuk mengendalikan saya punya kehidupan. Bapak Ibu kalau naik mobil setirnya gak mungkin 2, cuma 1, benar? Jadi kira-kira tahun 1999 saya memutuskan pensiun dini sama saya punya hidup. Saya melepaskan kendali kehidupan saya yang sebelumnya apapun semua apa yang saya mau, kemanapun saya mau pergi, apapun yang saya mau lakukan, tapi sejak hari itu bukan lagi tentang hidup saya. Bukan lagi tentang apa yang saya mau, tapi tentang apa yang Tuhan mau. Bukan lagi tentang kemana saya mau pergi, tapi tentang kemana Tuhan mau bawa saya punya kehidupan. Dan sejak hari itu saya memberikan kendali kehidupan saya kepada pribadi yang bernama Yesus. Sejak hari itu sampai hari ini, dialah yang memimpin perjalanan saya. Sampai hari ini. Nah, kita baru mendengar sebuah kisah. Hari itu murid-murid juga ada dalam sebuah perjalanan. Bapak Ibu perhatikan tadi kita baca firman Tuhan. Dari pertama dikatakan Yesuslah yang memerintahkan perjalanan ini. Jadi berarti perjalanan ini bukan atas keinginan murid-murid. Tapi atas perintah Yesus. Yesus memerintahkan murid-murid memulai perjalanan dengan perahu pergi ke tempat keseberang, kata firman Tuhan. Nah, waktu perjalanan dimulai gak terjadi apa-apa. Semuanya baik-baik aja karena logikanya akhirnya kenapa mereka berhasil memulai perjalanan. Artinya begini, semua yang dibutuhkan untuk perjalanan tersebut sudah tersedia dan mereka siap untuk berjalan, benar ya? Mereka kan cek logistik udah siap. Cuaca baik. Tim berangkat sudah lengkap. Karena itulah mereka memulai perjalanan. Waktu perjalanan dimulai gak terjadi apa-apa.
Tapi justru apa-apa terjadi di tengah-tengah perjalanan. Firman Tuhan tadi berkata bahwa perahu itu sudah beberapa mil jauhnya. Jadi bukan di awal perjalanan, tapi tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan, murid-murid mengalami sebuah situasi yang saya percaya mereka nggak expect ini mereka harus alami ketika mereka memulai perjalanan mereka. Murid-murid pasti berharap perjalanan lancar, mulus, sampai pada tujuan. Tapi ternyata di tengah perjalanan terjadi sesuatu yang gak diharapkan oleh murid-murid. Alkitab bilang adalah ada angin sakal datang menyerang perjalanan mereka. Hal yang pertama kita belajar dalam hidup. Kadang sesuatu terjadi bukan di awal perjalanan Bapak Ibu. Kadang sesuatu Tuhan izinkan terjadi justru di tengah-tengah perjalanan. Pada dasarnya sampai hari ini, saya gak tahu di ruangan ini ya. Tapi sampai hari ini saya gak pernah ketemu orang yang merencanakan gagal sama hidupnya. Gak ada. Saya gak pernah ketemu pebisnis yang bilang begini Pak. Ini rencana saya, ini planning saya. Hari ini saya mulai bisnis. Nah, rencananya 3 tahun tuh bisnis saya rugi Pak. Itu target saya Pak. Nah di tahun keempat goal saya adalah bangkrut, tutup. Gak ada Bapak Ibu. Saya gak pernah ketemu pasangan yang berkata, Kak kami mau menikah. Hari ini kami mulai pernikahan kami. Nah rencana kami Kak 5 tahun ribut terus. Nah di tahun ke-6 kami rencana mau bercerai Kak. Gak ada orang yang mau merencanakan kegagalan, benar? Tapi kenapa kadang di tengah perjalanan kita ada badai yang datang menyerang perjalanan kita. Yang kita gak harapkan terjadi, kita gak minta terjadi. Tapi kadang Tuhan izinkan terjadi. Itulah yang dialami oleh murid-murid hari itu. Mereka diserang sama yang namanya angin sakal. Masih ingat pelajaran biogeografi Bapak Ibu semuanya? Angin sakal adalah angin yang bergerak dari segala sisi yang dapat menyebabkan kapal bisa tenggelam dan karam dalam perjalanan. Tapi ini menurut saya logikanya adalah sebenarnya angin sakal gak bisa membuat sebuah kapal jadi tenggelam. Saya ulang pelan-pelan, menurut saya angin sakal tidak bisa membuat kapal menjadi tenggelam. Tetapi angin sakal dapat membuat gelombang air yang besar. Nah, gelombang air yang besar itulah yang bisa membuat kapal menjadi tenggelam. Karena logikanya kalau kapalnya ada di daratan, gak di atas air, mau ada angin sakal sebesar apapun, gak akan terpengaruh kapalnya. Benar Bapak Ibu? Tapi karena kapalnya ada di atas air, waktu angin sakal datang, angin sakal menyebabkan gelombang air yang besar. Dan gelombang air yang besar itulah yang dapat membuat kapal menjadi tenggelam. Yang bukankah gelombang air yang sama juga itu yang dibutuhkan untuk kapal sampai ke tujuan. Benar? Kapal gak punya roda Bapak Ibu, itu mobil namanya. Kapal butuh gelombang, apalagi zaman dulu belum ada kapal listrik. Mereka kapal layar. Jadi ternyata kapal tersebut membutuhkan gelombang air untuk sampai ke tujuan. Tapi ternyata gelombang air yang sama justru dapat membuat kapal mengalami kehancuran dan tenggelam di perjalanan itu. Sampai pada sebuah statement, saya bilang seperti ini Bapak Ibu semuanya. Bahwa kadang hal yang dapat membawa kita sampai kepada tujuan. Justru ternyata kadang hal yang sama malah membawa kita mengalami kegagalan dalam hidup. Coba ambil waktu renungi sebentar statement ini. Kadang ada hal yang sebenarnya dapat membawa kita sampai pada tujuan. Tapi ternyata hal yang sama juga dapat membawa kita mengalami kegagalan. Cukup lama dulu saya merenungkan, kira-kira apakah hal yang dapat membawa kita pada tujuan, tapi ternyata hal yang sama juga dapat membawa kita mengalami kegagalan. Saya sampai pada satu kata, saya sebut namanya adalah motivasi.
saya temukan Bapak Ibu yang saya kasihi. Waktu motivasi berubah, arah berubah. Waktu motivasi berubah, tujuan jadi berubah. Dua orang bisa melakukan hal yang sama, tapi dengan motivasi yang berbeda. Hasilnya akan berbeda dalam hidupnya. Dua-duanya bisa sama-sama membangun bisnis, dua-duanya bisa sama-sama membangun keluarga, dua-duanya bisa sama-sama membangun pelayanan. Tapi selama motivasinya berubah, arah tujuan jadi berubah. Ada orang yang dua-duanya sama-sama melayani mungkin. Yang pertama, kenapa kamu mau melayani Tuhan? Iya Kak, saya mau melayani Tuhan Pak, karena Tuhan telah bebaskan saya dari masa lalu saya. Saya dulu hancur, hampir mau menyerah, gak punya harapan, udah hopeless. Di tempat itulah Tuhan jumpai saya, Dia berikan saya kesempatan yang baru, Dia bangkitkan saya tadinya gak layak. Tuhan layakin saya, dan karena semua yang Tuhan buat, saya nggak mungkin bisa balas dengan yang lain. Dengan sejak itulah saya berikan waktu saya berikan tenaga saya berikan semua yang saya punya untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Makanya saya putuskan mau melayani Tuhan sebagai tanda terima kasih atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan saya. Tapi juga bisa ada orang yang mau ambil putuskan, kenapa kamu mau melayani Tuhan? Ya karena amplop persembahannya besar Pak. Dan saya mohon maaf, ini gak ada urusannya sama kerohanian seseorang. Kalau gak kita gak akan dengar cerita pendeta curi uang gereja, pendeta selingkuh dan buat hal yang gak masuk akal. Di Australia gak ada mungkin. Saya juga pendeta, tapi saya juga gak bisa bilang bahwa hamba Tuhan kan juga manusia Pak. Lah emang saya Casper Bapak Ibu gitu. Tapi saya gak bisa memakai semua itu dengan mengatasnamakan itu dan buat hal semau-maunya saya. Saya belajar prinsip penting dalam perjalanan kita. Motivasi. Motivasi kita benar, kita tetap pada arah. Waktu motivasi kita berubah, arah jadi berubah. Dan sampai hari ini, saya gak menemukan tempat dan buku lain selain namanya firman Tuhan yang dapat menolong kita, mengembalikan kita dalam arah motivasi perjalanan kita yang benar. Nah, kira-kira apa yang kita perlu bangun? Nah ini yang dengan cepat kita mulai. Ya seperti biasa, poin saya gak banyak Bapak Ibu, 350 poin Bapak Ibu ya. Kita selesai jam 8 malam hari ini. Yang mau bilang amin yang keras. Enggak Bapak Ibu, saya bercanda. Hal yang pertama yang akan menentukan arah motivasi kita. Motivasi perjalanan kehidupan kita sangat ditentukan dari firman Tuhan bilang begini ya. Ayat 31 firman Tuhan bilang seperti ini. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Oh ternyata prinsip yang pertama, arah motivasi kita sangat ditentukan dari apa yang Anda dan saya percaya, believe. Karena itu yang menentukan arah perjalanan kita Bapak Ibu. Kalau kita percaya bahwa hidup itu harus jujur, bekerja itu harus jujur, tanggung jawab itu penting dalam pekerjaan. Kita gak boleh kompromi sama hal yang kecil. Itu yang akan tampak dalam perjalanan kita. Tapi kalau kita percaya, ya udahlah Pak, orang lain juga buat itu kok. Sedikit-sedikit aja gak apa-apalah. Kami juga masih manusia biasa yang gak luput dari masalah. Itulah yang tampak dalam perjalanan kita. Karena itu prinsip penting dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Apa yang menjadi belief, apa yang Anda percaya. Belief adalah bagaimana cara kita menginterpretasi, bagaimana cara kita menerjemahkan dunia eksternal kita dan dunia internal kita. Makanya peperangan yang paling berat kan bukan peperangan yang di luar, namanya peperangan batin. Benar enggak? Kita bekerja, ada godaan, aduh orang lain buat itu, saya buat apa enggak ya? Disitulah tantangan perjalanan kita. Kita mau pertaruhkan iman kita enggak? Kita mau tukar enggak iman kita? Kita mau kompromi enggak? Kita mau rubah enggak arah motivasi kita? Apa yang Anda dan saya percayai, itulah yang akan memegang teguh perjalanan kita. Nah, belief itu dibangun dari yang namanya value atau nilai. Definisi dari nilai adalah apa yang Anda dan saya anggap penting dalam hidup. Itu nilai. Value lah yang akan menggerakkan hidup seseorang. Siapa kita akan dilihat dari value yang kita hidupi Bapak Ibu semuanya. Dari nilai yang kita
implementasikan atau apa ya, manifestasikan lewat kita punya perjalanan kehidupan. Kenapa? Karena ini yang saya temukan. Karena orang hanya mengingat, orang hanya terfokus, orang hanya mengerjakan apa yang dianggap valuable dalam hidupnya. Saya ulang pelan-pelan. Orang hanya mengingat dan terfokus sama apa yang dianggap punya nilai dalam hidupnya. Contoh sederhana. Bapak Ibu tadi di sini hari ini yang sudah makan siang, boleh angkat tangan? Yang sudah makan siang, kalau jujur, siap. Oke Pak, tadi makan siangnya berapa suap Pak? Oh, tapi disuap dong atau dikokop semua langsung? Disuap gak Pak? Berapa suap Bapak Ibu ada yang ingat? Tadi dari parkiran sampai di kursi Bapak Ibu, jalannya berapa langkah Bapak Ibu? Tapi melangkah dong, atau ada yang terbang ke sini? Ada yang ingat hafal berapa langkah? Ada yang ingat berapa suap kita makan? Kenapa kita nggak ingat? Karena buat kita begini, nggak penting. Nggak ada nilainya Pak. Ngapain saya ingat? Tapi saya tanya, terjadi nggak? Terjadi, tapi kita nggak ingat. Kenapa? Karena buat kita nggak ada nilainya. Tanggal gajian ingat Pak? Tanggal setoran diterima ke kita? Tanggal transferan anak ke kita, ingat? Tanggal bayar cicilan, kredit card, ingat semua. Kenapa? Karena kita kasih nilai di situ. Jadi artinya apa? Sebenarnya semua situasi terjadi sama kita punya hidup. Tapi mana yang kita adding value di situ, itu yang menentukan perjalanan kita. Pernah gagal? Pernah. Pernah berhasil? Pernah. Pernah tertawa? Pernah. Pernah menangis? Pernah. Saya nggak pernah berhasil Pak. Loh, Bapak merasa jadi orang gagal, itu adalah Bapak berhasil. Tahu Bapak itu orang gagal. Pernah maju? Pernah. Pernah mundur? Pernah. Tapi kenapa yang kita ingat cuma yang gagal, yang sedih, yang gak berhasil. Padahal semua terjadi. Karena bukan situasinya, bukan keadaannya, tapi tentang mana yang kita adding value di situ. Karena itu akan menentukan arah perjalanan kita. Coklat Tim Tam di bulan Februari, nilainya beda sama di bulan April. Kenapa? Karena bulan Februari adalah bulan Valentine. Banyak yang suka memberikan coklat. Harganya sama, rasanya sama, nilainya beda. Sapi di India sama sapi di, di Australia, tapi di Indonesia nilainya beda. Kalau di Indonesia, kita makan dari ujung ekor sampai ujung hidung Pak, kita sikat semua. Kalau di India mereka anggap sapi Tuhan. Jangan coba-coba potong, Anda tabrak aja Anda ditangkap. Nah itu bukan Pak, beda lah Pak. Kalau di Jakarta itu sapinya tuh sapi KW3, KW4 yang jelek. Nah kalau yang di India itu sapi itu titisan Dewi Bulan turun dari langit langsung Pak ke bumi. Enggak, sapinya sama, tapi ada orang yang adding value di situ, nilainya jadi berubah. Jadi hari ini apa yang jadi nilai kita, itu yang menentukan arah perjalanan kita. Semua terjadi Bapak Ibu. Kita pernah gagal, tapi kita juga pernah berhasil. Kita pernah menangis, tapi kita pernah tertawa. Tapi yang menentukan arah kita adalah mana yang kita taruh nilai di situ. Makanya value dibangun dari yang namanya adalah honor. Anda hanya menghormati apa yang Anda anggap bernilai dalam hidup. Amin. Makanya ingat cerita di ayat ini Matius 13. Matius 13 ada cerita tentang waktu Yesus ditolak di mana? Di tempat kelahirannya sendiri. Nanti Bapak Ibu boleh baca, dikatakan begini. Satu hari Yesus dan murid-muridnya kembali ke kampung halamannya dan mulai mengajar di situ. Waktu Yesus baru mulai mengajar, dikatakan orang-orang takjub dengan pengajaran Yesus. Sangat luar biasa. Tapi tiba-tiba endingnya akhirnya orang-orang malah lari tinggalkan Yesus. Lalu Yesus bilang begini, memang seorang nabi tidak dihormati di mana? Di tempat kelahirannya sendiri. Itu kata firman Tuhan. Lalu ada bagian kecil di bawahnya dibilang begini. Lalu Yesus heran. Kenapa? Karena di tempat itu mujizat jarang terjadi. Oh ternyata
tempat di mana Yesus tidak dihormati, mujizat jarang terjadi. Sebelumnya Yesus buat mujizat supranatural Bapak Ibu. Kasih makan 5.000 orang. Bangkitin Lazarus dari kubur. Tapi tiba-tiba sampai di tempat yang dimana dia tidak dihormati kata firman Tuhan. Mujizat jarang terjadi di situ. Dan ternyata bentuk ketidakhormatan kepada Yesus yang mereka lakukan. Mereka bukan maki-maki Yesus. Mereka bukan meludahi Yesus. Mereka bukan marah-marah sama Yesus. Kata yang dipakai namanya without honor. Nah ternyata kata without honor dari bahasa aslinya. Kata Yesus tidak dihormati. Dari bahasa aslinya muncul satu kata ini. Common. Bentuknya adalah ternyata bukan mereka maki-maki Yesus. Tapi mereka cuma memperlakukan Yesus secara common aja. Gak ada yang spesial. Nanti baca deh, mereka bilang begini. Loh ini kan anaknya Yusuf. Loh kan bapaknya cuma tukang kayu. Loh kakak adik kan buat tetangga kita main dari. Ya ilah kita kira ini orang siapa. Ternyata cuma anaknya si Yusuf doang. Keluarganya mah dari kecil sama kita main. Baca, firman Tuhan bilang seperti itu. Adik-adik teman main kita setiap hari. Ternyata kita pikir siapa nih orang. Waktu mereka memperlakukan Yesus secara common. Disitulah arah mulai berubah. Nah karena itu hari ini kita belajar. Prinsip yang pertama. Arah perjalanan kita ditentukan dari belief. Apa yang Anda dan saya percaya yang menyertai perjalanan kita. Amin. Baru hal yang kedua. Yang menjadi belief dan apa yang Anda dan saya percaya. Itu akan menentukan yang namanya decision kita. Ayat 29 bilang begini. Kata Yesus, datanglah. Ini dia. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Hal yang kedua, prinsip yang menentukan arah perjalanan kita selain belief yang kita percaya, yang kedua adalah keputusan yang kita putuskan dalam perjalanan kita. Decision itu penting menyertai perjalanan kita. Manusia adalah makhluk berkeputusan. Amin. Kita adalah makhluk yang berkeputusan. Ada di sini mungkin yang jadi jemaat karena ditodong pistol sama Pastor Nick. Kalau kamu nggak mau ikut di sini, kamu kita door. Enggak kan? Anda di sini karena keputusan Anda. Ada banyak gereja Indonesia di Sydney, tapi kenapa Anda di sini? Karena Anda memutuskan. Artinya, waktu Anda ambil keputusan, Anda harus siap dengan konsekuensinya. Mau banyakkah? Mau sedikitkah? Mau yang khotbah baguskah? Mungkin yang mau khotbah lagi kurang baguskah? Mau on time kah? Kadang-kadang gak on time kah? Mau lagi capek kah? Mau lagi ada masalah kah? Mau lagi cuaca gak baik kah? Tapi karena Anda berkeputusan, itulah yang akan menyertai perjalanan Anda. Makanya Anda ada di sini. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang berkeputusan. Karena itu ini prinsip penting dalam hidup. Ambillah keputusan yang benar dalam hidup. Dan ini dia, belajarlah bertanggung jawab atas setiap keputusan yang Anda ambil dalam kehidupan Anda Bapak Ibu semua. Sangat penting, kedewasaan seseorang bukan hanya ditentukan dari keputusan yang mereka ambil, tapi kedewasaan seseorang dinilai dari sikap tanggung jawab mereka dari keputusan yang mereka ambil. Waktu orang gagal bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil dalam hidup mereka, mereka akan cenderung untuk apa? Salahkan orang lain. Salahkan keadaan. Bahkan kadang salahkan Tuhan atas apa yang mereka alami. Saya seperti begini Pak, karena papa saya dulu kecil, gak pernah peduli sama saya. Makanya saya jadi keras. Makanya saya jadi gak suka dengan hal-hal yang membuat orang menangis. Saya seperti ini Kak. Karena dulu partner bisnis saya tipu saya Pak. Makanya saya gak mau lagi berpartner. Saya gak mau lagi partneran sama orang lain. Saya seperti ini, saya layak hancur. Kenapa? Karena dulu pemimpin saya gak peduli sama saya Pak. Saya dimanfaatkan, saya diperes sampai habis. Baru saya dibuang begitu saja. Kita suka salahkan orang lain. Kita suka salahkan keadaan. Kadang kita suka salahkan Tuhan sekalipun. Tapi pada akhirnya yang saya temukan Bapak Ibu semua, kita akhirnya gagal menemukan pembelajaran dalam perjalanan kehidupan kita. Itu namanya playing
victim. Kita akan merasa bahwa saya adalah korban dalam kehidupan ini. Saya korbannya Pak di sini Pak. Kan yang selingkuh dia, bukan saya yang selingkuh Pak. Kan yang jahat dia, bukan saya. Saya cuma korban di dalam situasi ini. Saya cuma korban dalam keadaan ini. Selama kita selalu merasa saya korban dalam keadaan ini, saya cuma takutkan kita gagal menemukan pembelajaran inti dari setiap proses yang Tuhan ambil dalam kita punya hidup. Saya nggak pernah bilang ini mudah Bapak Ibu semua. Saya nggak berani sebagai seorang hamba Tuhan berkata bahwa kalau Bapak Ibu percaya sama Yesus, jauh dari masalah, jauh dari krisis, jauh dari semua tantangan hidup. Saya nggak berani bilang seperti itu. Karena kita nggak minta aja mereka ya ikut kita terus kadang-kadang. Datang nggak diminta, pergi nggak diundang, kayak jalangkung Bapak Ibu gitu maksud saya. Menyertai kita, artinya adalah apa? Yang kita perlu belajar adalah atas semua situasi. Jangan cari kambing hitam Bapak Ibu. Ada 12 orang di kapal yang sedang dalam kondisi takut, khawatir karena ada angin sakal yang buat tuh gini. Kalau mereka nggak keluar dari situasi itu, risikonya adalah mati Bapak Ibu. Nggak ada jalan keluar lagi. Tapi dari 12 orang itu, 11 orang marah, kesel, takut dan teriak. Mana guru nih? Kenapa kita dibawa ke sini? Dari awal janjiannya nggak begini kok. Kok kita ditinggalin sendirian? Tapi ada satu orang namanya Petrus. Ketika Yesus datang, Petrus lihat Yesus dan Petrus bilang gini, guru saya mau ke sana. Berhasil nggak? Belum tentu juga, benar nggak? Tapi dia cuma milih daripada saya mati di sini, daripada saya sibuk salahkan mana yang benar, siapa yang salah, siapa yang jadi biang keroknya, dia memutuskan saya harus keluar dari situasi ini. Di saat 11 yang lain malah marah. Guru mana nih? Kok kita dibawa seperti ini? Mereka ketakutan, mereka marah. Tapi ada satu orang namanya Petrus. Gak salahkan keadaan, gak salahkan orang lain, gak salahkan situasi. Tapi dia cuma satu aja yang dia mau. Saya mau keluar dari situasi ini. Ini keputusan saya. Apapun yang terjadi, saya siap hadapi. Kalau gak ada badai, suasananya pasti beda Bapak Ibu. Kalau Petrus keluar, murid-murid lain pasti bakal tepuk tangan. Wah keren Petrus. Ke kiri Petrus, ke kanan, salto Petrus. Petrus. Ini enggak gitu kondisinya Bapak Ibu. Pilihannya cuma gini, tinggal di tempat, mati. Keluar, lompat, enggak tahu juga. Tapi dia putuskan ambil sebuah keputusan. Dan enggak salahkan yang lain. Bertanggung jawab. Ini pembelajaran penting dalam kita punya kehidupan. Karena apa? Tanpa sadar, manusia sangat suka bermain menjadi korban dalam hidup. Saya nggak bilang bahwa kalaupun yang kita mengalami sesuatu bahwa kita yang salah dan dia yang benar, nggak seperti itu. Tapi saya belajar dalam hidup. Ada pembelajaran penting yang kita bisa temukan Bapak Ibu. Satu kali ada seorang ibu datang sama saya konseling. Pak tolong suami saya. Dia pakai narkoba 17 tahun Pak. Wah saya bilang lama ya Bu. Maksud Bapak dia, saya mau tenangin dia maksudnya tapi gak kena gitu ya. Iya Pak, dia cerita lagi langsung. Bisnis kami berantakan. Tabungan menipis. Anak-anak gak keurus. Rumah hancur semua. Saya gak tahu mesti buat apa lagi. Kira-kira saya mesti buat apa Pak? Datang sama saya. Dan memang pelayanan saya memang banyak menangani masalah-masalah seperti ini. Tapi entah kenapa hari itu saya menjawab, merasa digerakkan Tuhan, menjawab dengan cara yang berbeda. Biasanya seperti itu, jawaban saya taktis Bapak, teknikal banget. Oke Bu, pertama, perusahaan Ibu ambil alih. Kedua, tabungan Ibu selamatkan. Ketiga, anak-anak Ibu minggirkan dulu. Keempat, ini nomor telepon polisi, nomor telepon polsek, intel dan semua. Kelima, jadi biasa saya seperti itu. Ibu buat A, Ibu buat B, Ibu buat C, Ibu buat D. Biasanya itu seperti itu. Tapi entah kenapa hari itu saya menjawabnya beda. Ini jawaban saya. Baik Bu, menurut saya Ibu harus berdoa buat suami Ibu. Nah dia jawab, hah Pak cuma doa Pak? Saya udah jauh-jauh ketemu Bapak nih loh. Terus jawabannya cuma doa. Nah itu kan kita ya. Kesannya kayak doa tuh kayak gak punya bobotnya. Nah Ibu mau saya suruh ngapain? Mandi kembang 7 rupa. Ambil ayam hitam, ayam putih. Lari 12 kilo bolak-balik saya bilang. Enggak Bu,
Menurut saya ibu mesti berdoa buat suami ibu. Awalnya dia gak terima, dia masih kesel, tapi akhirnya dia bilang, oke lah, ya sudah. Ya sudah. Akhirnya kami berpisah di situ dan gak ketemu lagi. Sampai kira-kira beberapa bulan kemudian, gak sengaja kami ketemu dalam acara pesta pernikahan. Jadi kami menghadiri pesta pernikahan yang sama. Dari jauh dia lihat saya, dia lari teriak, Pak, dia lari ke saya. Saya aja udah lupa siapa orang ini. Jadi waktu dia lari ke saya, di pikiran saya begini, aduh gue ada hutang gak ya? Kan gak lucu di pesta pernikahan diteriakin, bayar hutang lu sekarang gitu kan. Waktu dia mendekat baru saya ingat, ini ibu yang waktu itu. Begitu sampai di depan saya, gak ada basa-basi, saya langsung dimaki-maki sama dia. Saya mau marah sama bapak bohong sama saya. Oh kenapa bu? Saya tanya. Dia bilang begini, Pak, sejak kita ketemu terakhir, sampai hari ini Pak, setiap hari saya berdoa buat suami saya Pak. Gak pernah bolong Pak, tapi gak ada yang berubah. Masih pakai narkoba, keluarga berantakan, bisnis berantakan. Bapak bohong sama saya. Saya diam sebentar, terus saya balas. Enggak bu, perubahan besar terjadi bu. Saya bilang begitu. Enggak ada Pak, enggak ada yang berubah. Masih hancur semuanya. Saya gak mau kalah. Enggak bu, perubahan besar terjadi bu. Dia bilang lagi, mana Pak, enggak ada yang berubah. Tunjukin sama saya, mana yang berubah. Saya bilang lagi, enggak terjadi perubahan besar bu. Yang mana Pak? Lalu saya jawab, ini yang berubah bu. Ibu jadi berdoa setiap hari sekarang. Tiba-tiba dia terdiam. Baru saya jelaskan, Bu, mungkinkah semua proses ini bukan tentang Tuhan memproses suami ibu, tapi tentang Tuhan memproses hidupnya ibu. Puji Tuhan gak ada sepatu dilempar ke saya Bapak Ibu semuanya. Akhirnya dia diam dan dia mengerti. Tapi itulah kita. Kita suka lempar bola sembunyi tangan Bapak Ibu. Mencari siapa biang kerok dari hidup saya seperti ini. Tapi kita lupa bahwa kadang kita mesti berani bertanggung jawab. Tapi kan dia yang selingkuh pas yang ditipu Pak. Tapi saya yang tenangkan dirimu. Hadapi bertanggung jawab. Tapi saya yang ditipu, saya korban dalam situasi ini Pak. Tenangkan dirimu. Hadapilah. Dan bertanggung jawablah. Amin. Makanya saya bilang seperti ini Bapak Ibu ya. Stop playing God and stop blaming God. Berhenti bermain menjadi Tuhan. Dan berhenti menyalahkan Tuhan. Dari apa yang Tuhan izinkan terjadi sama kita punya hidup. Saya tahu kadang gak mudah. Saya tahu kadang kita menangis. Saya tahu kadang kita rasanya mau mundur dan mau menyerah. Tapi waktu kita belajar bertahan melewati semuanya. Disitulah iman muncul Bapak Ibu. Disitulah perjalanan kita tetap pada arah yang Tuhan mau kita lewati dalam perjalanan kita. Sehingga kita gak berubah arah perjalanan kita. Amin Bapak Ibu. So hal yang kedua yang menentukan arah perjalanan kita. Pemain keyboardnya tadi ada? Boleh bantu saya? Boleh. Main pelan-pelan di E aja ya. Pelan-pelan aja ya. Thank you bro. Jadi yang kedua adalah arah perjalanan kita ditentukan dari decision kita. Saya ulang pelan-pelan. Hari ini kita sedang belajar tentang the journey of faith. Setiap kita ada dalam perjalanan iman. Dan dalam perjalanan iman melatih kita. Yang pertama, belief yang kita bangun dalam kita punya hidup. Apa yang menjadi percaya dalam kita punya hidup. Yang kedua, decision kita. Ambillah keputusan yang benar. Dan latih diri untuk bisa bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kita ambil dalam kita punya hidup. Yang terakhir, yang ketiga, ayat 27 bilang begini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Wow. Tahu yang ketiga yang kita perlu adalah dalam perjalanan ini, kita perlu guidance Bapak Ibu. Kita perlu dibimbing. Dan Yesus berkata. Pertanyaan simpel sore hari ini. Masihkah perkataan Yesus menuntun perjalanan kita?
Masihkah perkataan Yesus yang menjadi guidance dalam journey yang sedang kita lewati? Saya belajar Bapak Ibu ya, hari ini kadang saking sudah terlalu profesionalnya orang melayani, kadang kita kehilangan suara ini. Saking terlalu beratnya masalah di depan mata kita, saking terlalu besarnya namanya realita di depan kita, sampai kita mulai gak dengar lagi perkataan ini. Waktu kita gak dengar perkataannya dia, yang kita dengar cuma perkataan kita sendiri. Masalahnya begini, perkataan kita terbatas Bapak Ibu. Kekuatan kita terbatas. Kita perlu dia untuk tuntun kita punya hidup. Kadang kita bisa kayak tersasar, gak tahu jalan pulang, gak ngerti gimana caranya. Izinkan suara itu yang tuntun kita pulang kembali. Makanya orang bisa merasa kesepian di tengah-tengah keramaian yang besar. Karena kita kehilangan suara ini. Saya pernah tersasar dalam hidup saya, gak kenal suara ini. Masa lalu saya gak bisa dibilang baik Bapak Ibu. Saya start young, saya mulai muda. Saya mulai pakai narkoba dari kelas 5 SD di Jakarta Bapak Ibu. Awalnya cuma rokok sekali 2 kali. Tiba-tiba di kelas SMP junior high school, teman saya datang tawarin ini namanya ganja. Apa tuh ganja? Marijuana. Apa tuh marijuana? Coba aja. Saya mulai coba pelan-pelan. Gak enak mulai coba lagi. Ketika saya di SMA, teman saya datang lagi yang lain dan tawarin ini lebih enak Ben. Oh ya apa? Ini namanya kokain, heroin, ekstasi, sabu-sabu. Dan sejak hari itu saya mulai pakai hampir semua drugs yang ada di Jakarta pada hari itu. Awalnya cuma coba-coba doang, namanya juga anak muda ya. Rasa pengen taunya kan besar. Dulu saya berpikir cuma pengen tahu rasa rokok, habis itu ya udah nggak lagi. Cuma pengen tahu rasanya kokain, setelah itu nggak lagi. Itu pikiran saya. Tapi dari cuma pengen tahu, membutuhkan kira-kira 9 sampai 10 tahun. Saya baru bisa lepas dari semua. Hancur sehancur-hancurnya. Awalnya saya pakai seminggu sekali. Jadi Senin sampai hari Sabtu saya masih sekolah. Sabtu Minggu mabok habis-habisan, bukannya ke gereja mabok. Tapi hari Senin saya udah di sekolah lagi. Makanya dulu saya berpikir gak ada yang salah pakai drugs kok. Sekolah lancar, orang tua aman, mabok lancar gitu ya. Semuanya lancar-lancar aja kok. Sekolah saya masih baik-baik aja. Tapi ternyata itu gak berlangsung lama. Sampai satu hari saya kaget, saya bangun tidur. Kok badan saya menggigil kesakitan ya. Orang Jakarta bilang namanya sakau Bapak Ibu ya. Putus zat gitu. Itu rasanya saya gak bisa jelaskan sama kata-kata. Dari ujung kepala sampai ujung kaki sakitnya kayak ditusuk-tusuk dari dalam. Gak bisa ngapa-ngapain. Makan muntah-muntah. Mandi muntah-muntah. Sejak hari itu hidup saya berubah. Saya mulai ketergantungan sama barang ini. Jadi tadinya saya pakai cuma buat senang-senang seminggu sekali. Terakhir saya harus pakai drugs setiap 2 jam sekali. Kalau enggak badan saya sakit, saya nagih. Dengan perjuangan waktu itu saya berhasil lulus sekolah. Saya kuliah di Jakarta dengan saya punya mimpi saya mau jadi arsitek. Cuma gak lama kemudian narkoba menghancurkan pendidikan saya. Satu kali saya ketangkep di kampus saya, ketahuan, langsung dikeluarin. Karena kampus saya gak mau terima mahasiswa yang pakai narkoba. Jadi dulu saya punya pendidikan, sekarang saya gak punya pendidikan. Dulu saya itu kuliah sambil bekerja, saya ini pemain musik. Saya main di kafe-kafe, di pub-pub di Jakarta, makanya saya bisa punya penghasilan. Cuma lama-lama akhirnya narkoba juga menghancurkan pekerjaan saya. Saya dikeluarkan dari pekerjaan saya karena band saya gak mau punya personil band yang pakai narkoba. Jadi dulu saya punya pekerjaan, sekarang saya gak punya pekerjaan. Dulu saya punya penghasilan, sekarang saya gak punya penghasilan. Lama-lama uang saya mulai habis, dosisnya mulai tinggi, mulai berubah menjadi pencuri. Dulu saya mencuri ya di rumah sendiri. Dulu kalau Bapak Ibu ke rumah saya, pesan saya cuma satu, tolong tasnya dijaga baik-baik Bapak Ibu. Jangan salahkan saya kalau ada yang hilang. Papa saya kalau berdoa mesti buka mata Bapak Ibu. Gak boleh merem, karena kalau merem begitu amin, dompetnya dia hilang, handphonenya dia hilang, biasanya begitu. Sampai uang saya gak bisa curi lagi, mulailah. Satu kali
Saya sendirian di rumah. Keluarga saya lagi liburan keluar kota. Saya buka pintu garasi rumah saya. Saya tulis dengan kertas besar, banting harga, silahkan masuk. Jadi saya buat garage sale Bapak Ibu. Saya tempel di depan rumah saya, semua orang yang lewat saya undang. Mari om tante, barang-barang murah silakan dibawa semuanya. Jadi bayangkan orang-orang masuk ke rumah saya, habisin semua barang-barang di rumah saya. Papa saya punya medali-medali emas, piala-piala penghargaan sepak bola, semua saya jual. Cincin kawin, perhiasan orang tua, semua saya jual. Perabotan-perabotan di rumah, semuanya saya jual. Bahkan saya sering cerita ya, ada satu rice cooker, sama nasinya baru jadi, sama nasi-nasinya saya jual semua Bapak Ibu. Habis, besoknya mama saya mau masak, loh tabung gasnya mana? Dulu masih pakai tabung gas hilang saya jual. Dan ini gak cuma sekali dua kali, ini berkali-kali. Lalu ada lagi yang narkoba hancurkan dalam saya punya hidup. Pertama saya kehilangan pendidikan. Kedua saya kehilangan pekerjaan. Ya udahlah pasrah. Tapi ketika yang terakhir diambil dari hidup saya, selesai Bapak Ibu. Narkoba menghancurkan keluarga saya. Kalau saya bisa cerita dengan santai seperti ini hari ini. Waktu itu di rumah kami cuma air mata Bapak Ibu. Mama saya bisa nangis berjam-jam, gak mau keluar kamarnya. Saya punya adik perempuan masih kecil. Itu dia punya persembunyian tuh di kamar mandi Bapak Ibu. Setiap hari dia di kamar mandi, duduk, tutup telinga, menangis dan gak mau keluar sama sekali. Saya punya adik laki-laki namanya Yeri. Hancurnya sama kayak saya. Pakai narkoba, jual barang, bikin malu orang tua. Saya dengan papa saya dulu, yang namanya berantem hampir setiap hari Bapak Ibu. Piring pecah, asbak terbang, gelas hancur, semua hampir seperti itu. Sampai satu malam, buat saya ini malam terendah di hidup saya. Saya lagi sakau, sakit, ribut dengan papa saya. Cuma masalahnya malam hari itu, kita berdua sudah pegang pisau, dan hampir mau saling bunuh malam hari itu. Mama saya ngumpet di kamar, adik saya ngumpet di kamar mandi. Tapi akhirnya malam itu saya putuskan gak jadi tusuk papa saya. Gak lama saya lempar pisau saya. Dan saya pergi dari rumah. Jadi kalau dulu saya punya rumah. Tiba-tiba saya gak punya rumah lagi Bapak Ibu. Sejak hari itu saya hidup di jalan. Kalau Bapak Ibu tahu di Jakarta nama daerahnya Pulau Mas. Rumah saya di Pulau Mas Bapak Ibu. Ya oke lah di Jakarta cukup bagus. Tapi sejak itu saya tinggal di jalanan. Saya hidup berbulan-bulan di jalan. Cuma dengan satu baju di badan saya. Saya gak pernah ganti baju sama sekali selama berbulan-bulan. Saya gak bisa makan. Saya kalau mau makan tuh dulu ada namanya warteg ya, warung makan di pinggir jalan. Tapi saya gak masuk, nunjuk-nunjuk minta menu, enggak. Saya selalu masuk dari belakang. Jadi kalau ada orang selesai makan, baru saya ambil makanan sisa dari situ. Jadi saya harus belajar makan tulang ayam. Saya harus belajar korek tempat sampah supaya saya bisa makan. Saya gak bisa tidur. Tempat tidur saya namanya halte bus. Besok orang tendang usir, pindah ke halte yang lain. Pindah dari Kelapa Gading, Cempaka Putih, ya semua di Jakarta Timur, semua di situ. Terus seperti itu berbulan-bulan. Saya kehilangan semuanya. Saya tersasar habis dalam saya punya hidup. Yang sisa cuma satu, nyawa aja, udah gak ada yang lain. Sampai satu hari, saya kangen pulang Bapak Ibu. Tapi saya gak berani pulang. Saya kangen mama saya sebenarnya. Setelah beberapa bulan akhirnya saya beranikan diri. Tapi hari itu saya ingat saya pulang maunya saya siang-siang. Dengan pikiran saya papa saya udah berangkat ke kantor pagi-pagi. Saya pulang diam-diam masuk ke rumah saya. Saya buka pintu garasi rumah saya. Begitu saya mau masuk, tiba-tiba dari pintu rumah terbuka, papa saya baru keluar. Hari itu entah kenapa dia berangkatnya siang. Jadi kami ketemu di garasi rumah. Dia syok, saya syok. Kami diam, saya cuma lihat ada benda tajam apa di sebelah saya, jangan sampai dilempar ke saya. Saya ingat-ingat ya, saya coba ingat-ingat itu sekitar 8-9 bulan saya kabur dari rumah. Dan selama itu, saya gak pernah lupa perkataan pertama papa saya waktu ketemu saya. Papa saya bilang, nama panggilan saya Abeng. Papa saya bilang begini, Abeng, kamu udah makan belum? Nah, itu kalau anak muda bilang kayak pertanyaan gubrak gitu Bapak Ibu. Itu kayak pertanyaan yang baru tadi pagi ketemu gitu loh.
Bukan pertanyaan yang udah berbulan-bulan gak ketemu. Jadi saya gak siap dengan pertanyaan itu. Saya siap dengan pertanyaan, lu ngapain kesini lagi? Udah bikin malu keluarga, bikin capek kita semua, bikin habis kita semua. Kamu udah gak diterima di sini, ngapain kamu kesini lagi? Nah, kalau ditanya seperti itu, saya siap Bapak Ibu. Tapi kalau ditanya, udah makan belum? Saya gak tahu mesti jawab apa. Sebelum saya jawab, dia pegang tangan saya, kita makan ya. Kami masuk ke dalam rumah lagi. Duduk di meja makan, saya gak pernah lupa soto ayam di meja makan saya. Tapi waktu saya sambil makan, itu udah air mata saya semua. Baru papa saya bilang begini, Abeng ingat baik-baik. Abeng bukan penjahat. Abeng anak papa. Sampai kapanpun. Abeng bukan penjahat. Abeng anak papa. Papa gak bisa jaga kamu. Papa gak bisa kontrol hidupmu. Tapi ingat, papa saya bilang gini. Kalaupun kamu mati karena overdosis, papa akan pastikan kamu akan mati dalam pelukan kasih sayang papa. Dalam hati saya ya, gila ini orang. Saya udah lukai dia, saya sakiti dia, saya permalukan dia. Gak ada satupun yang saya buat di hidup saya, yang buat saya layak terima seperti itu. Tapi tetap dia mau kasih hidupnya buat saya. Sejak hari itu menjadi awal perubahan dalam saya punya hidup. Saya baru paham tentang kata kasih. Bukan dari sebuah teori Bapak Ibu. Singkat cerita, saya diajak untuk ketemu dengan sepasang suami istri. Ternyata mereka adalah pendeta. Dan ngomong sama saya begini, Ben, ada dokter di atas segala dokter. Saya tantang, yang mana om? Karena papa saya udah bawa saya hampir ke semua profesor dokter terbaik di Jakarta. Papa saya dulu waktu saya kabur, adik saya cerita yang perempuan. Tahu bagaimana cari saya dulu? Udah keliling kemana-mana gak ada. Papa saya akan ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Dia akan ke kamar mayat. Hari ini ada jenazah yang meninggal gak yang gak dikenal pak? Gak ada, pindah ke rumah sakit lain. Ada gak? Oh ada. Siapa? Anak laki-laki. Udah duduk-dekan. Boleh kita lihat? Diajak masuk. Papa saya udah bergema. Begitu dibuka, bukan saya. Itu yang Bapak saya lakukan. Dia keliling dari satu rumah sakit kepada rumah sakit yang lain. Cuma untuk pastikan, ada gak saya di situ di kamar jenazah. Jadi saya bilang, om, papa saya udah buat semua, gak sembuh-sembuh saya bilang. Dia bilang ada tabib di atas segala tabib. Yang mana om? Saya bilang, udah coba semua gak ada yang berhasil. Tiba-tiba dia bilang begini, Ben, ada pribadi yang sangat mengasihi kamu. Sebuah kata sederhana, tapi kata itu merubah hidup saya sampai sore hari ini. Pribadi yang mengasihi saya gak pernah dengar itu bertahun-tahun. Orang-orang bilang saya sampah. Orang-orang tua telepon ke yang lain, bu anaknya jangan main sama namanya Benny bu, penjahat dia. Telepon ke sekolah saya dulu, kami minta dia dikeluarkan dari sekolah, dia gak pantas di sini. Saya nangis, saya bilang, om kasih tahu saya om, siapa yang mau mengasihi sampah kayak begini om? Orang aja jijik sama saya. Baru dia bilang, namanya Yesus Ben. Kamu tahu Yesus Ben? Namanya Yesus. Tiba-tiba di hati saya ada titik kecil. Dan titik itu namanya harapan. Singkat cerita, saya menyerah. Saya gak tahu lagi mesti kemana. Satu hari, saya lempar semua narkoba saya. Saya ambil keputusan. Datang sama Tuhan Yesus. Saya gak tahu caranya. Saya dari kecil udah Kristen Bapak Ibu. Tapi saya gak pernah berdoa. Saya mohon maaf ya. Dulu aja Alkitab buku, kertasnya saya robek buat linting ganja. Apalagi berdoa, saya gak tahu caranya Bapak Ibu. Saya cuma bilang begini, Yesus saya nyerah. Itu aja. Tuhan saya nyerah, Tuhan saya nyerah saya bilang. Dan hari itulah pertama kalinya Tuhan menjamah saya punya hidup. Seperti kayak saya diberikan sebuah kesempatan yang baru. Untuk saya dikembalikan. Dan sejak hari itu saya bilang, Tuhan, yang tadi saya bilang di awal, saya berhenti menjadi Tuhan buat diri saya. Saya berhenti menjadi pengendali hidup saya. Sejak hari itu saya bilang, Tuhan, mulai hari ini, Engkau yang pimpin, Engkau yang tuntun, Engkau yang menjadi guidance dalam saya punya hidup. Satu persatu hidup saya berubah. Pertama kesehatan saya, ini
peristiwa itu tahun 1999 Bapak Ibu. Berarti membuktikan bahwa janji Tuhan gak punya masa expire dalam kita punya hidup. Saya sehat lagi, memang nih terlalu sehat Bapak Ibu ya. Lagi proses pelan-pelan Bapak Ibu ya. Tapi sejak hari itu sampai hari ini, hubungan saya sama keluarga, saya nangis di kaki orang tua saya. Dan hari itu Yesus memulihkan kembali keluarga kami. Kalau nggak orang tua saya pasti bercerai. Udah saling salah-salahan dan semua. Saya bisa sekolah lagi akhirnya. Saya pindah ke Singapura. Saya tinggal 5 tahun di Singapura. Dan sejak hari itu saya nggak pernah bermimpi hidup saya berpindah. Satu kota kepada kota lain, satu negara kepada negara lain. Saya nggak pernah bermimpi semua itu. 26 tahun yang lalu saya tidur di halte bus. Nggak punya masa depan. Tapi 26 tahun kemudian, bahkan sore hari ini, saya bisa ada di tempat yang jauh berbeda. Saya belajar satu hal Bapak Ibu. Mungkin saya nggak bisa rubah masa lalu saya. Orang-orang bilang saya sampah, saya terima. Orang-orang bilang saya penjahat, saya terima. Saya nggak mungkin bisa rubah masa lalu saya. Tapi saya percaya, waktu Yesus menuntun langkah saya bisa rubah masa depan saya. Amin. Kita bisa rubah masa depan kita. Tapi yang kita perlu adalah izinkan, dan Yesus berkata, untuk pimpin kita punya jalan. Itu yang Musa bilang begini, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang suruh, aku gak akan mau jalan. Bapak Ibu, itu bukan karena Musa bodoh Bapak Ibu. Musa dididik dengan didikan raja Bapak Ibu. Dia ahli ekonomi, ahli tata kelola, ahli strategi perang, ahli strategi kependudukan. Dari kecil dia sekolah dididik khusus untuk menjadi raja. Dia bukan gak punya pengalaman, dia bukan gak punya ilmu, dia bukan gak punya kepintaran. Tapi dia bilang begini, Tuhan, kalau aku jalan ke depan, bukan karena pengalamanku, bukan karena ilmuku, bukan karena kepintaranku. Tapi kalau aku berjalan ke depan, cuma karena Tuhan yang suruh, bukan yang lain. Cuma karena Tuhan yang suruh. Kalau bukan Tuhan yang suruh, aku gak mau. Dan Yesus berkata, saya berdoa Bapak Ibu, bahkan di masa tua kita, tetap Tuhan pimpin kita punya langkah. Tuhan tuntun kita punya langkah. Amin. Amin. Saya berdoa kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Bagi